Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Tri Haryanti MKom. Saya adalah dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Sistemik Tunas Bangsa Banjarnegara. IDN saya adalah 06270878. Pada unjuk kerja PDD UKT-PT bidang pengajaran ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah unggulan yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester genap. Fokus utama mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai arsitektur web serta melatih mahasiswa agar mampu memahami, merancang, dan menerapkan aplikasi web dengan menggunakan atau menggabungkan beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, CSS, HTML, dan JavaScript. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan strategi pembelajaran berbasis DIE, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, materi kuliah disampaikan secara sistematik dengan menggunakan metode Project-Based Learning. Saya menyampaikan teori dasar pengkodean yang dikombinasikan dengan latihan praktikum terpandu atau live coding. Interaction, interaksi dua arah dengan mahasiswa saya bangun secara aktif di dalam ruang kelas melalui metode live coding bersama, serta bimbingan asistensi langsung di meja praktikum untuk memecahkan error atau kendala penulisan kode pemrograman mereka. Asesmen, penilaian hasil belajar dilakukan secara transparan, objektif, dan terstruktur berdasarkan rubrik yang jelas. Komponen penilaian mencakup kehadiran 15%, tugas 15%, kuis 10%, hasil proyek 15%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan rekaman proses pembelajaran secara real yang saya lakukan secara tatap muka di ruang pemrograman pada mata kuliah pemrograman web. Mohon berkenan Bapak dan Ibu Asesor memberikan penilaian serta masukan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat siang mahasiswa semuanya. Selamat siang, Bu. Masih semangat hari ini? Masih. Kalau masih semangat, kita akan lanjutkan materi yang ketiga ini atau di pertemuan ketiga ini di pemrograman web. Ya. Sekilas saya ingin mengulas sedikit tentang materi yang pekan kemarin atau di pertemuan kedua, yaitu arsitektur web. Masih ingat arsitektur web itu apa? Jenisnya apa aja? Komponennya apa aja? Masih ingat? Masih. Oke. Saya ingin tanyakan jenis dari arsitektur web itu apa aja? Siapa yang ingin menjelaskan? Ya, Bu. Oke, silakan. Jenis arsitektur web berdasarkan struktur itu ada 3. Ya. Yang pertama itu monolitik arsitektur. Yang kedua yaitu multi-tier arsitektur. Yang ketiga yaitu microservice arsitektur. Oke, terima kasih sekali. Lanjut. Kalau arsitektur web itu apa sudah? Jenisnya apa saja sudah? Ya, sekarang masuk ke komponen. Komponennya apa aja? Siapa yang masih ingat? Saya. Ya, coba. Komponen utama arsitektur web ada 3. Yang pertama client side, yang kedua server side, yang ketiga database. Oke, terima kasih sekali ya sudah mengingat materi di pemrograman web untuk pertemuan kedua kemarin. Nah, untuk yang sekarang ya di pemrograman web untuk pertemuan ketiga ini akan ada 3 poin yang kita pelajari. Ya, yang pertama yaitu struktur dasar elemen atau struktur dasar dari pemrograman web atau HTML itu apa aja sih? Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kelompok atribut. Selanjutnya yaitu format dasar teks. Nanti kita akan praktekkan dari ketiga poin ini. Tapi setelah saya menjelaskan semuanya, baru nanti kalian praktekkan satu persatu. Ya. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke struktur dasar elemen. Apa sih struktur dasar elemen itu sebenarnya? Struktur dasar elemen ini adalah blok pembangun utama dari sebuah halaman web. Elemen ini dibentuk oleh tab pembuka, isi konten, dan tab penutup. Contohnya ini. Ini adalah tab pembuka. Di bawah body ini adalah isi atau konten. Yang garis miring body sama garis miring HTML ini adalah tab untuk penutup. Ya, ingat ya. Apa
yang ingin kalian tampilkan di browser atau teks apa yang ingin kalian tampilkan di browser itu harus kalian letak di bawah body. Di bawah body dan di atas tutup body. Itu harus ya. Kalau kalian meletakkannya di luar ini, itu tidak akan muncul di browser saat dijalankan. Ya, paham? Nah, contoh dari struktur dasar elemen ini ya, yang harus kalian ingat dan harus kalian pahami dan juga harus hafal ya, karena ini adalah dasar dari pemrograman HTML. Ya. Yang pertama itu HTML, tanpa ada ininya nggak masalah, tapi harus ada HTML-nya. Ya, karena kita menggunakan HTML. Sebenarnya masih ada lagi, ada head, title, ya. Tapi karena head title itu nggak ada, itu juga nggak apa-apa ya. Langsung yang penting itu HTML, body, dan di bawahnya body. Baru body tutup, terus HTML tutup. Ini adalah paling dasar dari HTML. Ya. Sebelum saya masuk ke materi kedua, ada yang ingin ditanyakan? Ya, cukup? Kita langsung masuk ke materi kedua. Pada saat tadi program yang elemen dasar dijalankan, itu munculnya lagi seperti ini. My first heading dan my first paragraph. Ya, ini. Oke, kita lanjut yang kedua. Kelompok atribut. Atribut ini memberikan informasi tambahan atau mengatur perilaku dari sebuah elemen HTML. Setelah kita tahu dasarnya, kita akan buat tuh atributnya apa aja yang akan kita gunakan. Contohnya yaitu ini stroke, ya, ini untuk tulisan tebal, M ini untuk tulisan miring atau teks miring. Selanjutnya U ini untuk garis bawah atau underline. Ya. H1 untuk judul. Besar kecilnya itu tergantung dari H1 itu paling besar, H2, H3 dan selanjutnya itu yang kecil. Selanjutnya yaitu PID, ya, sama kelas. Nah, itu adalah kelompok atribut. Selanjutnya itu ahref. Ahref ini untuk menghubungkan dari satu file ke file lainnya, itu menggunakan perintah ahref. Selanjutnya yaitu BR. BR di sini ini gunanya untuk ganti baris. Selanjutnya yaitu button on click. Ya, button on click ini biasanya digunakan untuk button-button untuk menyimpan, menghapus input. Nah, itu biasanya button on click. Kenapa ini button on click? Kok ada alertnya atau peringatannya? Ada yang bisa jawab? Enggak? Oke. Kenapa di button on click ini ada alertnya? Nah, nanti saat kita sudah buat ini, kan akan tampil di browser tuh. Ada tulisan klik saya. Dia masuk di buttonnya. Nah, saat button klik saya itu kalian klik, nah, nanti akan ada teks muncul atau peringatan. Makanya ditulis dengan alert. Nah, saat kalian klik ini, ya, klik saya ini, nanti akan muncul tulisan halo, Anda baru saja memicu atribut event. Ya, nanti kita praktekkan biar lebih jelas. Oke? Nah, tetap ya untuk mengakhiri perintah harus body. Nggak ada perintah HTML juga nggak apa-apa. Ya. Karena biar cepat untuk coding, biasanya kalau untuk waktu yang cepat ya, biasanya hanya terdapat body buka, terus isi yang ingin kita tampilkan di browser itu apa aja, baru body tutup. Itu adalah cara cepat menulis coding, biar nggak kelamaan. Ya. Kalau ditulis semuanya, nanti bisa beberapa menit kalian hanya menulis elemen dasar dari HTML. Cukup hanya body sama body tutup. Itu biar cepat. Ya, sebenarnya sih ini nggak baik ya, nggak baik di itu. Tapi tidak apa-apa kalau kita ingin prakteknya cepat seperti itu. Tapi nanti saat pembuatan pemrograman HTML secara resmi ya untuk proyek-proyek tertentu itu harus lengkap. Dan lebih bagus lagi kalau kalian gabungkan dengan JavaScript dan CSS. Dan lebih modern lagi dengan tampilan dengan coding Bootstrap. Kalian pernah dengar Bootstrap?
Belum, ya. Nanti kita pelajari itu di pertemuan selanjutnya, ya. Itu adalah untuk materi kedua, yaitu kelompok atribut. Sekarang kita masuk ke materi ketiga. Sebelum masuk ke materi 3, coding tadi seandainya itu dijalankan, ya, enggak seandainya lagi. Kalau itu dijalankan dan tag-tagnya itu benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang error, nanti akan muncul seperti ini. Kenapa ini ada miring? Perintah apa tadi? M, ya, M. Terus ada sedikit jarak antara yang teks atas dengan yang teks tebal ini. Itu perintahnya apa? P. Yang paragraf. Ini juga P juga, ini juga P juga, ini juga P juga. Ya. Sedangkan ini karena hanya sedikit jarak ini sama ini beda kan? Lebih jauhan yang ini. Ini kalau ini P, kalau ini P, nah ya. Kalau ini PR, jadi ada jarak sedikit antara ini dengan ini. Ya. Itu adalah contoh untuk kelompok atribut yang ditampilkan. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga. Ini adalah untuk materi ketiga, tetap menggunakan heading ya, heading 1, heading 2, heading 3 ya. Selanjutnya yaitu format dasar teks. Format dasar teks ini untuk mengatur tampilan dan struktur teks pada browser tanpa bantuan atau penggunaan atau tambahan coding dari CSS. Ya, CSS dan JavaScript itu biasanya. Ya, sedangkan karena CSS itu umum digunakan itu untuk memformat teks. Tapi tanpa CSS pun menggunakan HTML murni itu juga bisa. Tinggal kreativitas kita, dan kesabaran kita untuk menggabungkan ya. H1 ini cocoknya untuk apa? Warnanya cocoknya apa? Kayak gitu ya. Untuk tebalnya, untuk teks miringnya itu cocoknya apa? Itu harus kita perhatikan benar-benar. Ya, tanpa menggunakan CSS, ya, murni HTML. Walaupun tampilannya lebih sederhana kalau hanya menggunakan HTML. Lebih bagus lagi, lebih modern lagi, yaitu penggabungan antara beberapa bahasa pemrograman. Ya, oke, kita lanjut. Nah, untuk coding yang ketiga tadi, kalau dijalankan, ya, nanti hasilnya seperti ini. Ini paragraf, ini juga paragraf. Ini ada warna kuningnya. Ini perintah apa tadi? Itu mark ya, itu untuk line ya, untuk line, warna teks. Ini adalah HR atau garis horizontal. Tadi ada HR ya, itu untuk garis horizontal. Nah, selanjutnya adalah pre. Di kodenya tadi ada pre, terus di akhir teks itu ada pre tutup. Pre garis miring itu adalah untuk mengakhiri. Kalau kita menggunakan pre, apa yang kita tulis di Visual Code atau di text editor itu akan muncul apa adanya. Ya, karena menggunakan pre. Tapi kalau tidak menggunakan pre, dia akan lanjut ke kanan terus. Makanya agar rapi tulisannya ya, agar rapi, kita pakainya pre saja untuk format teks. Ya. Itu adalah 3 materi di pertemuan ketiga ini. Sekarang agar kalian tidak tanya-tanya, ini untuk apa sih? Ini kok seperti ini, kok itu seperti itu, kayak gitu. Ya, agar kalian lebih paham di beberapa materi yang tadi saya tampilkan atau saya kasihkan sharing ke kalian, kita akan praktekkan. Ya. Kita akan coba mempraktekkan struktur dasar elemen. Setelah struktur dasar elemen tanpa kendala dan error, kita masuk ke kelompok atribut. Kelompok atribut tanpa error, kita akan masuk ke format dasar teks. Ya. Setelah ketiga-tiganya kita praktekkan dan tidak ada error, ya, nanti
Mungkin itu terakhir ya. Mungkin itu adalah pertemuan format dasar tak itu adalah untuk materi terakhir di pertemuan ketiga. Ya. Sebelum nanti saya akhiri, mungkin nanti ada pertanyaan, ada ingin sharing session untuk kalian nanti saya buka. Ya. Pada kesempatan kali ini, sekarang kita akan mulai mempraktekkan struktur dasar elemen apa aja. Bukan nopen, kalau enggak visual code. Oke, silakan mulai mempraktekkan. Oke. Ini adalah contoh ya, contoh untuk struktur dasar elemen. Sekarang kalian ketikkan contohnya ini. Agar cepat ya, yang penting kalian tahu dasar dari elemen itu seperti ini. Tapi kalau nanti kalian ingin cepat, cukup dari body saja nggak apa-apa. Sampai body tutup nggak apa-apa. Nggak harus dari atas. Ya. Ini di bawahnya boleh, di atasnya juga boleh. Di sampingnya. Yang lain sudah? Sudah? Wah, cepat sekali ya. Kita tunggu semua sudah ya. Karena ini ada yang belum, jadi kita tunggu sampai sudah. Oke, satu lagi P. Manifest paragraf. Jangan lupa titiknya. Paragraf titik. Simpan, jangan lupa jalankan. Mana yang sudah? Sudah? Oke. My face heading, my face Pak. Kalian tahu nggak apa aja itu? H1 itu untuk tebal ya, untuk teks besar ya, tebal atau besar. Nah, sedangkan P itu untuk apa? Ya, itu adalah untuk struktur dasar elemen. Selanjutnya, sebelum kita ke materi yang kedua, ada pertanyaan? Enggak cukup? Oke, kita lanjut ke yang kedua. Materi yang kedua, kalian praktekkan. Silakan. Kita nunggu beberapa detik ya, karena ini agak banyak codingnya. Ada beberapa coding, jadi mungkin membutuhkan waktu. Silakan. Kelompok atribut yang memberikan informasi tambahan atau mengatur perilaku dari sebuah elemen HTML. Jangan lupa ya, fokus ke teksnya ya. Karena kurang dari satu huruf atau petik komanya itu mempengaruhi ya, dia akan error. Jangan ada yang kurang untuk huruf-hurufnya. Jadi perhatikan betul-betul codingnya. Nanti di button itu ada tulisan klik saya ya. Nanti hasilnya kalau klik sayanya kalian klik, nanti akan muncul peringatan atau alat ya. Nanti akan muncul, halo Anda baru saja memicu atribut event. Coba, ada yang udah selesai? Ya. Sekarang jalankan dan coba klik sayanya kalian klik. Bu, izin bertanya. Ini saya apa tidak jadi ya Bu? Kenapa? Ini pada bagian klik saya tidak dibentar, tidak muncul hasil. Tidak muncul alatnya. Tidak muncul hasil apa? Kalau ada baru saja memicu atribut event. Oh, coba kita lihat di codingnya dulu ya. Selalu kalau error kita lihat codingnya dulu.
Ada yang kurang apa ada yang salah ya? Kira-kira kurang apa? Itu di alatnya kurang apa? Huruf apa itu? Oh, ini tuh berat Ya. itu. Coba ayo. Kiki, sip, jalankan. Klik sayanya. Oh, iya. Udah muncul ya? Oke. Ada lagi yang error? Tidak. Tidak? Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, Ya. izin bertanya, ini Ya. kan ada elemen button. Kenapa letaknya agak jauh di bawah ahref? Terus kenapa yang mengatur jaraknya itu bagaimana gitu? Oh itu antara kunjungan dan klik sayanya. Ya kan di ahrefnya. Kalau ahrefnya di situ kan itu kunjungi Wikipedia ya untuk ahrefnya yang warna kuning. Kalau ahref kalau dijalankan nanti akan muncul underline ya, underline atau garis garis bawah teks ya. Nah itu berarti ahrefnya berhasil ya, ahrefnya berhasil. Nah kenapa kok jaraknya agak dekat ya dengan kunjungan Wikipedia sama yang klik saya? Nah itu karena lihat codingnya ya sekarang, karena di atas button on click itu, ya, di atas button on click itu ada berapa BR? Nah ya, karena ada 2 BR berarti dia nanti hasilnya akan ganti baris 2 kali. Beda dengan paragraf, kalau paragraf itu 3 kali BR. Jadi hasilnya agak jauh ya antara yang HTML sama yang ahref itu dengan yang ahref dengan klik saya. Ya karena paragraf dan BR. Nah itu yang membedakan jaraknya. Kalau BR-nya kalian 3, 4, 5 juga nggak masalah, nanti jaraknya akan ke bawah sekali. Iya, kalau paragrafnya 2, 3 juga nggak masalah, nanti juga jaraknya jadi panjang sekali. Oke. Ada pertanyaan? Setelah kita praktekkan kelompok atribut, mungkin ada kode-kode di situ yang belum kalian pahami? Cukup? Kalau cukup kita masuk ke 3, poin ke 3, atau materi ke 3. Materi ketiga yaitu format dasar teks. Oke, sekarang kalian praktekkan. Nanti kalau sudah selesai tinggal tunjuk tangan. Mungkin juga ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Dari body aja nggak apa-apa ya, nggak harus dari atas, nggak masalah. Nah, selesai? Selesai, Bu. Oke, good. Ada yang belum selesai? Sudah? Hasilnya apa? Kalau dijalankan? Sebagian. Ini menggunakan hari perhatian. Oke. Apa ya? Garis horizontal. Ini adalah untuk tampilan ya, tampilan dari coding yang ketiga ini, yaitu heading tingkat 1, berarti dia lebih besar. Yang kedua agak kecil, yang ketiga kecil, dan selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu bagian kata ini sengaja diberi warna stabilo atau kuning. Perintahnya apa? Untuk yang warna itu, warna tulisan? Mas. Ya. Setelah itu untuk garis
miringnya kayak apa? Teks miringnya ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Nah, untuk yang garis ada nggak di situ? Ada. Itu adalah perintah HR ya, untuk menciptakan garis horizontal atau membuat garis horizontal. Selanjutnya yaitu pre ya, pre. Ini untuk menampilkan teks apa adanya yaitu pre. Tadi yang saya sebutkan ya, kalau tidak ada pre, nanti tulisan yang atau kode komputer ini dia akan muncul di sininya. Kalau tanpa menggunakan pre, karena kita menggunakan pre di depan, terus pre untuk mengakhiri, dia akan tampil seperti ini. Itu adalah ketiga materi di pertemuan ketiga ini. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Enggak? Cukup ya? Ya. Sekilas ya tentang tadi materi yang ketiga ini, kalian harus benar-benar paham. Itu yang pertama dasarnya dulu. Kalau kalian paham dasarnya, nanti kesananya nanti kalian akan kode-kode yang lain akan mengikuti. Walaupun sekarang sudah zamannya apa? ChatGPT, AI, ya. Tapi kalau kalian tidak tahu dasarnya, kalian akan mengedit-editnya juga akan susah. Iya. Karena kalau kita menggunakan ChatGPT atau AI itu juga nggak 100% itu benar. Pasti ada yang salah sedikit. Pasti ada. Nah, kalau kita paham dasarnya, saya yakinlah kalau menggunakan ChatGPT kita akan bisa selesai cepat. Dari ketiga materi ini, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya anggap kalian sudah paham. Ya. Nah, mungkin untuk yang materi ketiga ini atau di pertemuan ketiga ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pekan depan di pertemuan yang keempat. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima Terima kasih. Demikianlah pemaparan singkat mengenai pengenalan diri saya, penjelasan tentang mata kuliah unggulan yang saya ampu, serta cuplikan proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Bapak dan Ibu Asesor berikan. Salam sehat dan salam hangat dari